Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak semuanya yang Bapak sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak selalu mendoakan adik-adik semuanya di rumah bersama keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak semuanya ya. Pokoknya tetap jaga kesehatannya. Anak-anak hebat semuanya yang Bapak sayangi, hari ini kita akan belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam bersama Sunan Gresik, disebut juga sebagai Sunan Tandes. Sunan Gresik lahir di Samarkand, yaitu di Asia Tengah. Beliau wafat di Gapura, daerah Gresik, yaitu di Jawa Timur anak-anak. Sunan Gresik disebut juga sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa. Kisah keteladanannya yaitu semangat dalam mendakwahkan ajaran Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat yang tertindas oleh Majapahit anak-anak. Sunan Gresik juga mengajarkan tentang hal-hal baru dengan cara bercocok tanam. Wali Songo yang kedua, anak-anak semuanya, yaitu adalah Sunan Ampel, anak-anak. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel dianggap sebagai sesepuh oleh para wali Songo lainnya. Maka Sunan Ampel ini mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M anak-anak semuanya. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau mengerjakan 5M, 5 perbuatan tercela. Yang pertama adalah main atau berjudi anak-anak. Yang kedua, falsafah Moh Limo yang kedua apa tadi? Yaitu adalah mabuk atau minum minuman air keras, miras anak semuanya ya. Yang ketiga yaitu adalah maling atau mencuri. Dan yang keempat, 5M yang keempat adalah madat, yaitu menghisap candu atau ganja anak semuanya. Yang terakhir 5M yang kelima adalah madon, yaitu berzina. Semoga kita bisa menjauhi 5M ini semuanya. Wali Songo yang ketiga, anak semuanya, adalah Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan sekaligus menjadi muridnya. Lalu kisah keteladanannya anak-anak yang perlu dipahami adalah cara berdakwahnya yang bijak anak-anak semuanya. Makanya Sunan Bonang ini sering menggunakan kesenian untuk menarik simpati rakyat. Beliau memasukkan alat-alat musik ya, yaitu alat-alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan semuanya. Makanya disebut dengan Sunan Bonang anak semuanya ya. Keempat yaitu adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat ini merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel. Lalu kisah keteladanannya yaitu adalah pendidikan akhlak pada masyarakat, seperti menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan juga peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari ajaran agama Islam anak semuanya ya. Yang kelima yaitu adalah Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung, Raden Usman Haji anak semuanya. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak anak-anak semuanya. Ya, beliau menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak,
dan juga hakim peradilan negara. Semuanya ya, ada 3 ya peranannya ya. Wali songo yang keenam yaitu adalah Sunan Giri, anak semuanya. Nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq. Beliau termasuk murid Sunan Ampel dan juga seperguruan dengan Sunan Bonang, anak semuanya. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Strategi berdakwah dari Sunan Giri adalah apa? Sangat memanfaatkan kekuasaan. Selanjutnya adalah perniagaan dan juga pendidikan. Wali songo yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga, anak-anak. Nama aslinya adalah Raden Said. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau merupakan piawai mendalang, menciptakan wayang kulit dan juga lakon-lakon sarangan. Ya, anak-anak semuanya. Strategi berdakwah inilah mampu menarik simpati dari masyarakat sekitar. Ya. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang suluk seperti tembang suluk Lir Ilir dan juga Gundul-Gundul Pacul. Itu ya, hasil karya dari Sunan Kalijaga. Wali songo yang ke-8 adalah Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, Sunan Muria ini berdakwah dengan cara lembut. Ya, kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan sebagai alat untuk berdakwah Sunan Muria. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Wali songo yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati, anak-anak. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau berjasa mengembangkan Cirebon ini sebagai pusat dakwah dan pemerintahan yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putra beliau juga sama yang bernama Maulana Hasanuddin ini juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten yang kemudian menjadi Kesultanan Banten. Anak semuanya ya. Tadi siapa? Putranya yang bernama Maulana Hasanuddin. Nah, Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Nah, dari sinilah penjelasan tentang kisah keteladanan para wali songo, anak-anak semuanya. Tadi sudah dari yang pertama adalah Sunan Gresik sampai yang ke-9 ini adalah Sunan Gunung Jati. Itu ya anak-anak semuanya ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Untuk sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas ini. Nah, ya, silahkan anak-anak semuanya untuk mengerjakan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video belajar berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.